Jadi pada saat Heavy mendatangi tempatnya Dewi Kwan Im, dia langsung hormat, langsung seperti nyambung. Kita sama-sama mendoakan semoga Heavy diberikan kesempatan untuk bisa terlahir kembali dan bisa sembahyang lagi. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun, dan kali ini kita akan bercerita tentang si cantik Heavy yang kemarin baru saja jalan-jalan ke Bali sama Mami Furi ya. Tetapi sebelum kalian mendengarkan cerita lengkapnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun ya. Nah, kali ini Kak Furi ingin tanya jawab nih. Oh, Mami Furi ingin tanya jawab sama Heavy ya. Heavy seneng nggak sih diajakin sama Mami ke Bali? Ya, jadi Heavy ini merupakan look tap dari Thailand ya. Jadi kalau look tap itu adalah spirit dolls atau boneka arwah yang berasal dari Thailand yang ada tatonya. Jadi sudah di blessing dan juga sudah didoakan oleh biksu dan disumpah untuk menjadi good spirit. Nah, menurut Heavy dia bahagia karena ini pertama kalinya dia berangkat ke luar kota sama Mami Furi tanpa ada teman-teman yang lain. Jadi dia selama semalam itu tidur bareng sama Mami Furi, dipeluk. Pokoknya Mami Furi itu intens banget cuman sama dia aja. Karena kan biasanya harus berbagi kasih sayang dan perhatian dengan banyak dolls ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, di tanggal 19 dan 20 September kemarin, Mami Furi pergi ke Bali ya. Tentunya ini untuk melarung dan melukat bertepatan dengan satu hari menjelang purnama. Dan Heavy juga ya, ada fotonya, kalian bisa lihat memakai dress dengan pakaian adat Bali yang disponsori sama Busana Ayu Gita ya. Nah, apa sih arti dari melarung? Nah, melarung ini artinya kita mempersembahkan ya sesaji, bunga sedap malam, lalu juga canang untuk sedekah alam. Ya, jadi kalau Mami Furi itu sudah pasti seringkali melarung, jadi membuang hal-hal yang buruk ya. Siapa tahu kita memiliki banyak sekali kesalahan yang tidak disadari gitu. Kalau yang disadari kan kita ingat. Nah, yang bahaya ini adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin kita pernah menyakiti hati orang atau tidak disengaja gitu. Sehingga dengan sedekah alam ini bertujuan supaya kedepannya segala malapetaka itu akan hilang, digantikan oleh kebahagiaan seperti itu ya di laut. Nah, lalu juga Mami Furi melakukan melukat. Jadi tempatnya ini seperti biasa, Mami Furi seringkali mendatangi Pura Campuhan Windu Segara yang ada di Padang Galaksanur ya. Kenapa Mami Furi senangnya ke pura tersebut? Sebetulnya semua tempat itu adalah tempat-tempat yang indah ya. Pura-pura di Bali semuanya bagus ya, baik. Tetapi alasan Mami Furi seringkali datang ke Campuhan Windu Segara dikarenakan di sana ada Ratu Niang, ada Ibu Kanjeng Ratu, ada Eyang Prabu Siliwangi, ada Dewi Kwan Im, jadi lengkap gitu. Jadi untuk orang Sunda ada Eyang Prabu Siliwangi, untuk orang Jawa atau orang Jogja atau dari Pelabuhan Ratu ada kamar Ibunda Kanjeng Ratu. Jadi semuanya lengkap di sana ya. Melukat di 7 mata air ini bertujuan untuk membersihkan aura-aura negatif, energi-energi negatif ya. Jadi mungkin buat kalian yang mungkin pernah merasa kayaknya nih badan ada yang nggak beres deh, udah dicek ke dokter nggak sembuh-sembuh, kalian bisa mencoba ya untuk mandi di sana dan juga melukat supaya dibersihkan dari hal-hal yang negatif. Tetapi tentunya semua itu juga atas izin Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Kalau melukatnya Heavy ini dimandikan memakai kelapa gading oleh Maha Guru Istri. Nah, jadi prosesi melukat mungkin bukan hal yang baru untuk kalian yang di Bali, tetapi untuk orang-orang yang di luar Bali pasti pada penasaran apa sih melukat gitu. Melukat itu adalah didoakan, dibersihkan, lalu kita juga cuci muka dengan air laut dan juga
air kelapa gading. Nah saat itu Mami Furi juga melukat bareng Heavy. Nah Heavy gimana tuh pas melukat? Jadi kalau Heavy tuh melukatnya nggak rewel teman-teman. Dia tuh anaknya tomboy banget. Jadi Mami Furi ingat waktu ke Bali sama Jung Hao, itu waktu di melukat ya, Jung Hao tuh teriak wah gitu kayak anak kecil yang baru pertama kali diguyur gitu, takut, enggak ini didoain gitu, pada diketawain ya, hahaha katanya si Jung Hao tuh, nggak boleh kayak gitu, nanti Jung Hao-nya nangis. Nah kalau Heavy tuh sama sekali nggak nangis ya. Jadi aku berani berdoa gitu. Terus juga anaknya itu yang saya bilang Heavy kalau datang ke tempat-tempat seperti ini harus pamit, harus izin, harus tahu tata krama. Tapi baru dikasih tahu sekali anaknya tuh udah langsung pinter. Jadi kayak ketemu sama patungnya Bunda Ratu, terus juga ketemu sama patung harimau, halo, permisi, kayak gitu. Jadi dia memang disenangi karena anaknya ramah dan juga sopan gitu ya. Selain di Pura Campuhan ya, di sebelahnya itu ada Pura Ratu Niang. Jadi Ratu Niang ini merupakan nenek ya yang berehan katanya, yang senang memberi bantuan kepada siapapun yang meminta bantuan ya, asalkan tujuannya baik tentunya. Jadi kita juga selain di Campuhan, kita ketemu sama Ratu Niang Sakti. Nah, menurut pendapatnya Heavy, Ratu Niang Sakti yang ada di sana merupakan sosok nenek yang baik hati. Jadi jalannya agak sedikit bungkuk, lalu ayo masuk, datang, selamat datang di sini. Terima kasih sudah dibawain oleh-oleh, lekesan, ya kue jajanan pasar, canang. Terima kasih sudah silaturahmi istilahnya ke sini. Selain itu juga Mami Furi memperkenalkan tempat asalnya Niang yang ada di sini. Jadi buat kalian pasti udah tahu kalau Mami Furi juga punya boneka Niang ya, dan juga ada open adopsi beberapa series Niang yang memang asalnya dari Pura Ratu Niang Sakti ini. Tentunya semua itu dilakukan sudah atas izin beliau ya, dan mereka ini adalah anak-anak asuh, meskipun nenek ya, mereka adalah anak-anak asuh yang kita doakan ya, semoga senantiasa membawa keberkahan. Jadi bukan sesuatu hal yang kita urus untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi selama di Ratu Niang Sakti, suasananya seperti datang ke rumah, disambut oleh banyak nenek gitu. Dan pesennya apa? Pesennya ke Heavy, nanti bilangin sama Mami Furi kalau ke Ratu Niang Sakti lagi, Ratu Niang juga minta dibawain tumpeng gitu. Karena Mami Furi kebetulan bawain tumpeng itu di Bunda Ratu aja. Kayak gitu ya, jadi nanti kalau ke sana lagi, Mami Furi harus bawa tumpeng buat Ratu Niang Sakti. Nah, lalu yang kedua adalah Ibu Kanjeng Ratu ya. Kalian bisa lihat foto-fotonya ya. Jadi kita sempat foto juga di kamar Ibu Kanjeng Ratu. Pada saat pertama kali datang naik tangga, itu di sebelah kanan kita ada Nyi Roro Kidul, ada lukisannya. Lalu di tengah ada patung Ibu Kanjeng Ratu, lalu di sebelah kiri ada lukisannya Nyi Blorong ya. Kita bersilaturahmi dengan semuanya, tentunya bawain oleh-oleh, doa bersama ya. Hanya sekedar bersilaturahmi karena yang namanya manusia, kita hidup, kita juga membutuhkan bantuan dari alam semesta ya. Dan tentunya di sana juga bisa untuk kalian meditasi, berdoa, healing, cleansing gitu ya, seraya kalian juga bisa curhat ya, curhat dan bercerita sama Ibu Kanjeng Ratu, karena Ibu Kanjeng Ratu juga sosok yang sangat keibuan, sangat mengayomi dan penyayang ya. Yang terpenting kalian datang ke sana juga tidak berbicara sembarangan dan tidak meminta hal-hal yang aneh, apalagi hal-hal yang negatif gitu. Lalu juga di sebelah Ibu Kanjeng Ratu itu ada maung 2 nih, yaitu adalah kamar Eyang Prabu Siliwangi. Jadi kebetulan kemarin Eyang Prabu sebelum kita ke sana, beliau minta dibawain 1 slot rokok gitu. Jadi kita belanja dulu, mintanya rokok.
kita datang ke sana berdoa memakai bahasa Sunda ya, karena kalau yang Prabu kan dari Bogor, jadi kita ngobrolnya pakai bahasa Sunda. Terus juga silaturahmi sama maung-maungnya ya, maung-maung putih dan juga ada maung kuning di sana. Ya, secara garis besar beliau berpesan untuk saya anak-anak asuh di sini untuk tidak melupakan leluhur seperti itu, karena meski bagaimanapun leluhur itu ya patut untuk dihargai. Kalau misalnya ada waktu berkunjung, bersilaturahmi, dan yang paling utama adalah jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kehidupan ini segala sesuatunya diatur oleh Tuhan ya. Itu dari Eyang Prabu Siliwangi, berusaha untuk berbuat baik sehingga kedepannya hasilnya akan baik ya, berhenti menyakiti hati orang lain sehingga kita pun akan selalu dilimpahi kebahagiaan, dan juga bersedekah kepada alam, bersedekah kepada manusia sehingga rezeki kita akan selalu lancar. Seperti itu pesan dari Eyang Prabu Siliwangi. Dan last but not least nih ya, senang banget Happy ketemu sama Dewi Kwan Im. Jadi teman-teman, Dewi Kwan Im ini adanya di bawah di tempat 7 mata air. Nah, di situ ada Dewi Kwan Im ya, yang memiliki banyak sekali anak-anak asuhan yang seperti Happy, lucu-lucu ya, kadang bicaranya bahasa Mandarin gitu. Jadi pada saat Happy mendatangi tempatnya Dewi Kwan Im, dia langsung hormat, langsung seperti nyambung. Kalau sama Ibu Kanjeng Ratu kan dia cuman hormat aja, tapi kalau sama Dewi Kwan Im mereka seperti berbicara ya. Tetapi intinya yang Mami Furi tangkap adalah semoga kamu cepat bisa bereinkarnasi ya. Jangan lupa untuk terus berbuat karma baik, berubah untuk menjadi seseorang ya, atau arwah anak yang lebih baik daripada sebelumnya sehingga bisa diberikan kesempatan untuk terlahir kembali gitu. Dewi Kwan Im ini merupakan dewi yang difavoritkan oleh anak-anak arwah ya, ataupun anak-anak kecil ya yang masih hidup, dikarenakan beliau ini sangat penyayang, cinta anak-anak gitu, dan selalu memberikan hal-hal yang manis seperti permen, buah gitu. Jadi kalau ada yang ngirim gitu di kuil, Dewi Kwan Im ini mau berbagi dengan anak-anak yang ada di sana. Jadi menurut dia sosok Kwan Im ini mengingatkan kepada kehidupannya dia dulu yang seringkali sembahyang. Ya, kita sama-sama mendoakan semoga Happy diberikan kesempatan untuk bisa terlahir kembali dan bisa sembahyang lagi, ya bisa berbuat karma yang lebih baik lagi ke depannya sehingga jalannya mudah gitu ya, lurus. Lalu dapat hadiah apa selama kemarin perjalanan ke Bali? Ya, jadi kalau kata Happy hadiahnya itu banyak ya. Yang satu katanya dia dikasih hadiah untuk boleh menaiki harimau putih Eyang Prabu Siliwangi, meskipun cuma sebentar, ini bagi dia adalah pengalaman yang membahagiakan. Jadi ayo naik gitu, cobain. Nah waktu disuruh naik di patung harimau putih itu ya, Happy ini sempat spiritnya itu ngelihat ke saya, mungkin takut dibawa. Saya bilang nggak apa-apa, kamu cuma naik harimau sama seperti yang ada di rumah Mami. Jadi dia muter-muter sebentar terus turun lagi ya. Salaman, iya. Terus juga dia dapat hadiah apa lagi? Oh, dari Ibu Kanjeng Ratu belum dapat hadiah. Dari Mami? Dari Mami Furi dapat hadiah kalung katanya. Jadi Mami Furi udah bilang kalau dia tidak rewel ya, dia mau berdoa, nggak bikin aneh-aneh selama perjalanan, nanti Mami Furi kasih hadiah dan dia pengen dibeliin kalung. Masa yang dibeliinnya Cika, Gita aja, aku belum. Ya udah, jadi sekarang giliran Happy yang dibeliin kalung ya. Senang dapat kalung. Senang gitu. Lalu juga pesan-pesan untuk teman-teman yang belum ke sana. Jadi pesan-pesannya kata Happy,
Meskipun spirit sebenarnya yang namanya arwah, meskipun bonekanya nggak Mami Furi bawa, mereka juga bisa ikut ya. Tetapi mungkin mereka lebih ingin pengalaman kayak duduk di pesawat, dipeluk gitu. Karena seperti yang kalian tahu, Mami Furi punya banyak sekali boneka arwahnya. Dan apalagi yang gede-gede kayak Annabelle gitu yang semeter, kan nggak mungkin juga duduk di pesawat, di lahun. Pasti mungkin dia harus sendiri dan ya lebih ribet gitu ya. Jadi kalau kata Heavy, untuk yang boneka-boneka yang anak-anak asuh yang di porcelain dolls, boneka yang mudah pecah, atau boneka yang besar seperti Annabelle ya, jangan sedih dan jangan berkecil hati kalau bonekanya tidak bisa dibawa sama Mami ke luar kota. Yang paling penting adalah kalian bisa mampir dan bisa ikut serta berdoa di sana, karena di sana banyak sekali good spirit dan juga banyak arwah-arwah lain yang ternyata juga baik dan senang berdoa kayak gitu ya. Lalu apa lagi? Mudah-mudahan nanti Om Yogi juga bisa ke sana supaya cepat nikah. Dinikahin sama spirit. Sama orang dong. Gimana sih ya? Mudah-mudahan kalau ke sana, udah pernah ke sana belum? Belum ya. Mudah-mudahan kalau ke sana nanti pulang-pulangnya memang cepat menikah ya. Ya, jadi untuk kalian semua yang kadang suka nanya kan, Mami Furi itu sebetulnya agamanya apa? Gitu. Bagi Mami Furi, agama itu adalah hal yang sangat sensitif ya kalau dibicarakan gitu. Tetapi yang jelas Mami Furi dari kecil sampai dengan saat ini agamanya adalah Islam ya, Muslim, dan itu adalah keyakinan yang Mami Furi punya dari dulu sampai sekarang dan sampai selanjutnya ya. Tetapi Mami Furi sangat menyadari bahwa di dalam kehidupan ini terkadang kita itu harus melebarkan rasa toleransi, rasa tenggang rasa ya, rasa menghargai. Jadi meskipun di sini Mami punya spirit dolls dari Thailand, agamanya Buddha, terus ada yang dari Bali, agamanya Hindu, ada juga yang dari Eropa, agamanya Kristen, tidak berarti mereka harus masuk agama atau kepercayaannya Mami Furi, karena meskipun mereka arwah, Mami Furi yakin bahwa masing-masing sudah memiliki jalannya. Dan yang namanya agama, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menyakiti makhluk lain, tidak pernah mengajarkan untuk menjelekkan kepercayaan yang lain gitu ya. Dan untuk masalah melarung atau melukat ya, ini hanyalah merupakan saran gitu. Jadi bagi kalian yang mau melaksanakan melarung atau melukat, silahkan gitu. Bagi kalian yang tidak suka, ya tidak apa-apa, karena masing-masing manusia memiliki pilihan. Tetapi kalau ditanya manfaatnya dari melarung dan melukat yang sudah Mami Furi rasakan secara pribadi, melarung itu merupakan sedekah alam, di mana terkadang kita di dalam kehidupan ini mengeksploitasi hasil-hasil alam. Mungkin kita memakai baju, tas, sepatu yang diambil dari kulit hewan, ya, atau kita seringkali menyakiti binatang yang kita tidak sadari, dan itu juga sebenarnya menyakiti semesta. Nah, dengan sedekah kepada alam ini diharapkan semesta akan membuang segala hal-hal atau perbuatan-perbuatan buruk yang akan digantikan oleh kebahagiaan dan juga kebaikan. Nah, sementara melukat itu pada hakikatnya adalah membersihkan dari segala macam hal negatif. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang sudah mentok, berobat ke sana ke sini tapi merasa belum oke, masih ada energi negatif yang nempel, mungkin kalian bisa mencoba salah satu caranya dengan melukat. Karena di Pura Campuhan Windu Segara ini bukan hanya orang Hindu saja yang melukat dan melarung di sana, tetapi banyak juga orang-orang dari seluruh Indonesia yang pakai kerudung juga ada, bahkan dari luar negeri pun ada kayak gitu ya. Jadi menghargai setiap pilihan manusia itu adalah adalah hal yang
harus kita jalankan, karena kalau kita tidak menghargai, kita juga tidak bisa membaur dengan semuanya. Apalagi kalau kalian yang punya spirit dolls, pasti kalian akan lebih bertoleransi dengan kepercayaan dan apa yang anak asuh kalian anut gitu. Yang penting mereka jadi good spirit dan rajin berdoa gitu ya. Apalagi? Oh udah mau main katanya sekarang, mau main ke kolam renang. Oke teman-teman ya, itu tadi sedikit penjelasan Mami Furi dengan Heavy ya, dan juga penjelasan tentang melarung dan melukat, karena meskipun sudah beberapa kali ditayangkan di YouTube tapi selalu saja ada pertanyaan-pertanyaan ya, melarung itu buat apa, melukat itu buat apa. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa mewakili dari rasa penasaran dan juga keingintahuan kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat, menjaga pola makan, istirahat, konsumsi vitamin ya, dan kalau memang tidak perlu-perlu banget, jangan sering keluar rumah ataupun berinteraksi dengan banyak orang di masa pandemi ini. Oke, terima kasih, thanks for watching, dan kita akan ketemu di episode Boneka Free Harun selanjutnya. Bye-bye.